Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor beserta seluruh jajaran di pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor mengawali pidato pengantar dalam nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa sidang ke-1 tahun sidang 2020 ini. Bersama-sama dengan seluruh jajaran kami menyampaikan Dirgahayu TNI ke-75 tahun 2020. Mari kita beri aplaus buat Dirgahayu TNI ke-75 tahun 2020. Semoga dengan bertambahnya usia yang ke-75 tahun TNI, sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh agama, tokoh adat dan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kita bersinergi untuk mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih karunia dan berkat-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat hadir di tempat yang terhormat ini dalam rangka sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor masa sidang pertama tahun sidang 2020 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019. Mengawali pidato ini, saya menyampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menyampaikan pidato sebagai nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maka saya sebagai Bupati Biak Numfor akan menyampaikan nota pengantar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 merupakan satu di antara kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa sejalan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional serta kondisi perkembangan penyebaran virus corona di kabupaten kita saat ini. Sesuai dengan informasi terkini, sekitar 364 orang terkonfirmasi virus COVID-19 yang mana terdiri dari 141 orang telah sembuh dan 217 orang masih dirawat di rumah sakit umum daerah dan 7 orang dinyatakan meninggal dunia. Diharapkan kita semua tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam pelaksanaan sidang yang akan dilakukan beberapa hari ke depan sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Seperti diketahui bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 berdasarkan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur
wali kota, bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari 7 laporan, yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, di mana ketujuh laporan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintah. Ketua, wakil-wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat, para undangan yang saya hormati, anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan, pemanfaatan sumber daya, dan pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Di samping itu, juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara komprehensif yang berguna sebagai umpan balik perencanaan ke depan serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas yang transparan dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui mekanisme dan alat-alat kelengkapan Dewan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019, pencapaian target kinerja dan kebijakan keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan serta laporan keuangan badan usaha milik daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, dan opini yang diberikan atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Biak Numfor adalah wajar dengan pengecualian. Setelah sekian tahun kita selalu terpuruk dalam penilaian atas kerja kita, maka tahun 2019 merupakan tonggak dasar keberhasilan atas semua usaha dan komitmen kita bersama, dan tanpa mengurangi euforia kita atas keberhasilan yang baik ini, saya selaku Bupati Biak Numfor mengharapkan kepada semua komponen pemerintah daerah untuk sekiranya saling bahu-membahu dan sinergis dalam proses pembangunan di daerah ini, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu pula halnya dengan stakeholder dan masyarakat yang berada di Kabupaten Biak Numfor untuk senantiasa memberikan dukungan dan doanya atas keberhasilan yang lebih baik ke depan saat ini dan seterusnya. Saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor mengajak kita semua dengan opini wajar dengan pengecualian menantang kita untuk mempertahankan opini BPK dalam audit pengelolaan keuangan, tetapi juga dengan komitmen memperoleh hasil yang lebih baik di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini tidak terlepas dari seluruh dukungan baik saya selaku Bupati, saudara sekretaris daerah, para asisten staf ahli, kepala OPD, kepala distrik, kepala kelurahan, tetapi juga tidak terlepas dari saudara ketua, wakil-wakil ketua, dan segenap anggota dewan terhormat. Mari kita bersama-sama menata, mengelola, memantau, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah untuk dapat menggunakan anggaran
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam pengelolaan keuangan mendapat opini WDP bukan karena bupati, bukan karena saudara sekda, bukan karena kepala OPD saja, bukan karena pimpinan DPRD, tetapi atas kerjasama kita semua. Maka patut kita berikan apresiasi bagi kita semua. Mari kita beri aplaus buat kita semua. Maka saya mengajak kita, saya selaku bupati, saudara sekretaris daerah dan seluruh pejabat eselon 2, kelola uang rakyat dengan baik. Pakailah dana sesuai dengan perencanaan yang ada dalam dokumen. Demikian juga saya mohon kepada saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota DPRD yang sangat mengetahui dan memahami juga kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Maka kita bersama-sama menggunakan fungsi dan kewenangan dalam pengawasan dan budgeting kita untuk membudget anggaran sesuai dengan kemampuan APBD yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kami selaku bupati beserta seluruh jajaran, kami open, kami siap menerima seluruh saran, masukan, kritikan dalam fungsi pengawasan anggota Dewan Terhormat sesuai dengan kaidah dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib anggota Dewan Terhormat. Saya perlu men-stressing bagian ini juga dalam forum yang terhormat ini. Saudara ketua dan wakil-wakil ketua dan segenap anggota Dewan Terhormat, pakailah kapasitas sebagai anggota DPRD untuk mengkritisi pemerintah, mengawasi pemerintah sesuai dengan mekanisme dan regulasi dan aturan anggaran dasar maupun tata tertib Dewan yang terhormat. Apabila ada kesalahan di pemerintah, DPRD memiliki kewenangan selaku representasi perwakilan rakyat yang ada di lembaga legislatif. Panggillah kami, koreksilah kami, kritisilah kami, sehingga kami merubah kinerja kami yang tidak tepat. Saya mengharapkan sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, sehingga kemitraan kita terus terjalin dan terbangun. Jangan ada dusta di antara kita, tapi kita bersama-sama membangun Kabupaten Biak Numfor. Komitmen pimpinan daerah, bupati beserta jajaran bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan OPD menjadi salah satu komponen kunci bagi terselenggaranya tugas-tugas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah, karena dengan komitmen pimpinan yang ditunjukkan dengan kemauan dan keterlibatan dalam melaksanakan fungsinya, mengarahkan, mempengaruhi dan mendorong bawahannya akan menjadi ikatan kuat untuk membangun kepercayaan seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Komponen berikutnya yang sangat vital adalah sumber daya manusia di bidang keuangan dan akuntansi pada pelaporan keuangan. Saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota Dewan Terhormat, berikut ini saya akan menyampaikan gambaran umum terkait dengan realisasi dan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI perwakilan Provinsi Papua sebagai berikut. 1. Romawi, pendapatan daerah sampai dengan periode 31 Desember 2019, pendapatan daerah yang terrealisasi adalah sebesar 1.300.7.855.587,91 rupiah atau ekuivalen dengan 97,53%. Dari jumlah total anggaran yang ditetapkan sebesar 1.324.825.230,36 rupiah. 2. Belanja dan transfer daerah sampai dengan periode 31 Desember 2019, belanja dan transfer daerah yang terrealisasi adalah sebesar
1.279.550,59 rupiah atau ekuivalen dengan 91,09% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 1.396.130.214,42 rupiah. 3 Romawi. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah sampai dengan 31 Desember 2019 terrealisasi sebesar 62.738.423,19 rupiah atau ekuivalen dengan 19,01% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 329.846.176.698,6 rupiah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari pos sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun sebelumnya. B. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah sampai dengan 31 Desember 2019 terrealisasi sebesar 37.949.144 rupiah atau ekuivalen dengan 13,84% dari jumlah anggaran sebesar 274.131.714 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah ini direalisasikan untuk pembayaran utang pihak ketiga. Maka pembiayaan daerah sampai dengan periode 31 Desember 2019 terrealisasi sebesar 24.789.349,19 rupiah atau ekuivalen dengan 44,67% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 50.984.984,6 rupiah. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan terhormat, serta seluruh hadirin undangan yang saya hormati, penyampaian pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2019 merupakan representasi dan objektifikasi kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan amanah pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Realitas keuangan di daerah ini didasarkan atas kondisi serta tantangan dan peluang daerah yang harus kita hadapi bersama. Tentunya semua ini dilakukan untuk mewujudkan layanan pemerintah daerah kepada masyarakat Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumber pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya muliakan, demikianlah pokok-pokok pidato saya ini sebagai pengantar nota keuangan tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, sebelum mengakhiri pidato ini, saya selaku Bupati memohon kesediaan saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD yang saya hormati dalam pembahasan materi pertanggungjawaban APBD 2019. Kami mohon koreksi, saran, kritik baik kepada Bupati, saudara Sekretaris Daerah, tim anggaran pemerintah daerah, kepada seluruh OPD, seluruh kepala distrik, seluruh kepala kelurahan, agar kami dapat menggunakan APBD sesuai dengan mekanisme dan kaidah-kaidah penggunaan anggaran yang ada di dalam aturan dan regulasi yang ada. Saya berharap dan memohon kesediaan Ibu Ketua,
saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota DPRD untuk dapat mengevaluasi kami dalam pertanggungjawaban ini, agar di tahun 2020 kami benar-benar bekerja dengan baik, mempersiapkan, menggunakan anggaran dengan baik, sehingga di tahun 2021 audit BPK untuk pertanggungjawaban 2020 harus berkomitmen untuk mendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk itu, lewat ruang paripurna yang terhormat ini, saya selaku Bupati memohon dukungan saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota dewan yang terhormat untuk dapat memberikan saran, kritik, masukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat. Mengakhiri pidato saya ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2020. Semoga dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kiranya kita semua benar-benar mengamalkan dan menjalankan Pancasila dalam setiap aspek tugas tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan kepada kita. Pada kesempatan ini juga saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor di tengah-tengah pandemi COVID-19 agar kita tetap mengikuti protap COVID-19, yaitu menjaga jarak, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan kita dapat selalu mengkonsumsikan vitamin maupun makanan yang baik agar imun dan tubuh kita terbebas dari COVID-19. Bagi saudara-saudara yang ketika melakukan rapid test dan reaktif, supaya tidak menyebarkan penyebaran COVID-19 kepada orang lain. Salam sehat, sajaga ko jaga sa. Maka kita bersama-sama akan berkomitmen untuk Biak bebas dari COVID-19. Saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor mengucapkan terima kasih kepada ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota dewan terhormat, seluruh pimpinan TNI Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, saudara Kajari, saudara Ketua Pengadilan, saudara Kapolres dan saudara Dandim. Hari ini bersama-sama saya selaku Bupati dan Ketua DPRD, kami lengkap juga di dalam ruangan ini. Berikan aplaus buat kami dulu. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan kita, menjadi kemitraan kita untuk membangun Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan amanah, tugas dan tanggung jawab kita. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh wartawan-wartawati yang berkenan senantiasa meliput jalannya kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, kepada Radio Republik Indonesia Cabang Biak yang terus menyiarkan secara langsung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi dan terima kasih. Mengakhiri pidato ini, salam hormat saya dan memohon dukungan doa dari segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang ada di Kepulauan Padaido, Aimando, Pulau Numfor, Bar Oridek, Napas, Swandiwe, KBS, Swapor, Barmani, Siowi yena bemgo kame, mgorama, kombrang kame, ko baos nyos Aimando Biak inera, mansren ifno ko kame. Joe Suba, Siowi makasumasa.